akan stand up comedy. Dan saya percaya hari ini kita akan bersuka cita bersama-sama. Sebelumnya saudaraku, mari kita lanjutkan seri khotbah yang kemarin sudah diawali dan dibuka oleh Ibu Gembala, ya, tentang keadaan manusia pada akhir zaman. Mari kita buka Alkitab kita langsung. Sebelum saudara lempar saya pakai tomat karena kelamaan, ya. 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang kedua. Mari kita coba sama-sama perhatikan. 2 Timotius pasal yang ketiga ayatnya yang kedua. Kalau kemarin kita sudah sama-sama belajar ayat yang pertama, hari ini kita akan pelajari ayat yang kedua. Dengan sudah mulai memasuki bulan Desember, ya, suasana Natal sudah kita rasakan. Saya percaya ada sukacita yang luar biasa hari ini. Bilang dulu sama sebelahmu, hari ini kamu pasti bersukacita. Haleluya. Puji nama Tuhan. Mari kita perhatikan ini saudaraku. Ya, kita baca bersama-sama 2 Timotius pasal 3 ayat yang kedua. 1, 2, 3. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama. Nah, saudaraku kekasih dalam Tuhan, hari ini kita pelajari satu ayat ini. Amin. Yang kalah. Kalau satu ayat ini jam 3 kita belum selesai. Ya, puji nama Tuhan. Hari ini kita akan belajar bagian pertama dari keadaan manusia di akhir zaman, yaitu adalah manusia akan mencintai diri sendiri dan menjadi hamba uang. Nah, saudaraku, cara kita membaca juga sudah menentukan. Di ayat ini tidak ada komanya. Artinya, cara membaca yang benar adalah manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Bukan manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Bukan, nggak ada komanya. Jadi ini satu kesatuan, satu paket, di mana keadaan manusia pada akhir zaman akan mencintai diri sendiri dan jadi hamba uang. Nah, saudara terkasih, kita review sebentar tentang minggu lalu. Ibu Gembala sudah sampaikan bahwa kita harus tahu, kita harus ngerti. Anak-anak Tuhan harus tahu, seperti ayat 1 berkata, ketahuilah bahwa kita harus tahu, kita harus paham, kita harus sadar bahwa di hari-hari terakhir, di waktu-waktu menjelang kedatangan Tuhan, di masa-masa yang seperti ini akan datang, akan terjadi kesukaran yang besar. Nah, kesukaran ini bisa berarti ke kondisi atau keadaan yang semakin sulit, ekonomi semakin sulit. Ya, kemarin cerita mama saya bahwa bawang brambang, bawang putih, bawang merah sudah sedemikian mahal, saudaraku. Harga-harga akan terus naik dan tidak akan turun. Firman Tuhan tergenapi di dalam harga, ya, Ulangan 28. Harga itu akan terus naik dan tidak turun. Jadi kepala dan tidak jadi ekor. Tapi ini susah, saudara. Harga akan terus naik, kebutuhan hidup terus naik, kesusahan terjadi di mana-mana, perang terjadi, kerusuhan terjadi. Sehingga kalau kita perhatikan susahnya hidup ini, susahnya keadaan ini akan mengakibatkan moral manusia itu menjadi hancur. Kemarin kita sudah belajar itu. Karena kondisi yang begitu berat, karena kondisi yang begitu susah, moral manusia hancur, moral manusia bobrok. Meskipun itu orang Kristen, sekalipun orang pelayanan, tetapi ketika keadaan semakin sulit, Alkitab berkata akan banyak orang Kristen, akan banyak orang pelayanan, mentalnya bobrok, mentalnya hancur karena susahnya hidup. Jadi nggak peduli apapun, nggak peduli berapa lama saudara jadi Kristen, tetapi kalau kita nggak perhatikan ini, ya, kita akan sama-sama melihat bahwa banyak orang pada akhirnya mentalnya atau moralnya bobrok. Moralnya akan jatuh, saudara. Mereka akan melakukan kejahatan yang luar biasa. Dan hari ini kita akan sama-sama pelajari itu di ayat yang kedua bagian yang pertama. Mari kita lanjutkan. Saya akan bacakan sekali lagi. Saudara perhatikan sama-sama. Ayat yang kedua dari 2 Timotius pasal yang ketiga berkata, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Nah, saudaraku, kita akan sama-sama lihat bagian firman Tuhan ini secara detail, secara masing-masing. Bagian pertama dikatakan manusia akan, saudaraku. Dari sini kita bisa ngerti dan belajar bahwa pada keadaan yang sukar itu, pada kondisi yang berat itu, pada kondisi yang bermasalah itu, pada kondisi yang diibaratkan Paulus sebagai masa yang sukar itu, manusia akan. Artinya apa? Manusia bertanggung jawab atas kesukaran yang terjadi. Siapa yang bikin sukar? Manusia. Kenapa bisa bikin sukar? Kenapa keadaan berat? Karena manusia. Kenapa Paulus mengatakan akan terjadi masa yang begitu sukar? Alasannya
atau sebabnya adalah manusia. Siapa di sini manusia boleh angkat tangan? Haleluya. Yang manusia boleh angkat tangan. Nah, siapa tahu kesukaran besar yang harus dihadapi oleh gereja Tuhan, kesusahan besar yang harus dihadapi oleh orang-orang percaya. Saya percaya itu karena manusia. Karena Alkitab berkata manusia akan bobrok moralnya, manusia akan menjadi ini, manusia akan begini. Semuanya karena manusia. Jadi kalau kita manusia, saudara dan saya adalah manusia, mari kita perhatikan. Karena jangan-jangan karena kita, jangan-jangan karena saudara dan saya, jangan-jangan kita nanti ke depannya menjadi salah satu manusia yang mengakibatkan kesukaran besar terjadi di dunia ini. Kalau saudara perhatikan fenomena sekarang, ya karena ini nanti di upload saya nggak berani sebut merek, tapi saudara, saya percaya saudara sudah ngerti kalau saudara perhatikan berita. Saudara akan lihat bahwa semua masalah yang terjadi di bangsa ini, siapa yang menjadi provokatornya? Manusia. Masalah yang begitu besar menguras energi bangsa ini disebabkan oleh para manusia, bukan yang lain. Para hewan tidak membuat sebuah demo besar-besaran, no. Para hewan nggak buat protes besar-besaran, tidak. Siapa yang melakukannya? Manusia. Sehingga tidak heran kalau Alkitab berkata manusia akan, yang menyebabkan kesukaran besar, yang bertanggung jawab atas kesukaran besar itu adalah manusia sendiri. Saya kasih tahu sama saudara, iblis itu nggak akan berkuasa kalau manusianya nggak buka celah. Iblis itu ompong, saudara. Ini bahasa saya. Iblis akan jadi ompong, tidak punya kuasa, tidak bisa melakukan sesuatu. Iblis akan hancur, iblis akan menyerah. Iblis itu akan seperti singa yang ompong, sekalipun menakutkan tapi nggak berdampak, nggak berbahaya. Kalau manusia tidak membiarkan iblis berkuasa dalam hidupnya. Kenapa iblis sepertinya bisa merajalela? Kenapa iblis bisa menjatuhkan demikian banyak manusia? Siapa yang buka celah? Manusia. Kalau sudah perhatikan kitab Kejadian lagi pasal yang kedua, sudah akan dapati iblis yang menunggangi ular. Sebenarnya bukan iblisnya yang hebat sampai manusia jatuh dalam dosa, tapi manusianya lah yang membuka celah, membiarkan iblis masuk dan menguasai pikirannya, merubah cara pandangnya dan membuat manusia jatuh dalam dosa. Artinya manusia ini, kita saudara punya peluang yang sama untuk akhirnya menjadi orang-orang yang mengakibatkan kesukaran besar. Itulah kenapa saya dorong, kami staf gembala mendorong setiap saudara untuk betul-betul belajar. Saya mendorong Ibu Gembala, Bu, kayaknya tepat sudah waktunya kita belajar keadaan manusia akhir zaman. Sudah waktunya, ini waktu yang tepat. Karena saudaraku, jangan-jangan kita termasuk golongan manusia yang akan mengalami kebobrokan moral. Dan saya nggak inginkan itu terjadi di gereja ini, saudara. Ketika saudara melayani, ketika saudara lakukan banyak hal buat Tuhan, pada akhirnya kau tinggalkan Tuhan karena moralmu bobrok. Nah, jadi bisa terjadi. Saudara duduk di tempat ini, saudara belajar firman Tuhan ini, tapi ternyata hal-hal yang akan kita pelajari ke depan ini terjadi dalam hidupmu. Dan kalau itu saudara alami, oh ternyata aku orang yang seperti ini loh. Aku masih menjadi golongan orang akhir zaman loh. Doa saya kita bertobat. Doa saya kita minta ampun sama Tuhan dan kita berubah jadi pribadi yang lebih baik. Amin. Nah, jadi manusia yang akan melakukannya, saudara. Kesukaran besar ini salah satu yang paling bertanggung jawab adalah manusia, karena memang dirusak oleh manusia. Saya tanya sama saudara, bumi ini hancur, bumi ini menjadi keropos, katanya atmosfer itu keropos ya, global warming. Salah siapa? Manusia. Salah manusia. Hutan di daerah Kalimantan dan daerah-daerah sana gundul, terbakar, salah siapa? Manusia. Salah manusia. Mau salahkan Tuhan. Sekarang terjadi banjir di mana-mana, salah siapa? Manusia. Badai rumah tangga terjadi dalam keluargamu, salah siapa? Manusia. Saudara suami istri mulai retak hubungannya, salah siapa? Manusia. Istri. Gereja mulai sepi, ya kan? Kecuali gereja yang udah jemaahnya banyak. Gereja mulai sepi, nggak ada yang mau datang. Terus pelayanan juga anggot-anggotan, itu salahnya siapa? Manusia. Semua karena manusia. Sebab itu genap ini, manusia akan begini. Karena semua kesukaran itu, muaranya atau dasarnya atau sebabnya justru manusia itu sendiri. Sebab itu sebagai manusia Allah, saya berdoa. Jangan terjadi kita melakukannya. Nanti kita akan perhatikan ayat-ayat. Jadi saudara, dari kata manusia akan kita sadar. Oh,
Gak heran kalau sekarang manusia menjadi semakin jahat. Yang melihat dan percaya katakan amin. Gak heran kalau sekarang manusia itu menjadi semakin apatis buat pelayanan. Gak heran kalau manusia itu ibadah cuma datang seremonial, duduk nanti pulang selesai gak dapat apa-apa. Gak heran. Karena pada akhirnya memang manusia akan. Tapi saya sedang berhadapan dengan manusia Allah. Sedang berhadapan dengan manusia-manusianya Tuhan yang akan berubah menjadi jahat. Tapi dari hari semakin hari akan jadi semakin baik lagi. Yang amin diberkati oleh Tuhan. Ya, haleluya. Puji nama Tuhan. Yuk kita lanjut. Ya, manusia akan di sana menggambarkan bahwa semua kesukaran itu disebabkan atau dasarnya adalah manusia. Ya, mari kita perhatikan lanjutannya. Manusia akan mencintai dirinya sendiri. Nah, saudaraku terkasih dalam Tuhan, ketika saya belajar ini, ketika saya persiapan, saya bertanya-tanya. Kalau saudara perhatikan hukum kasih, di sana dikatakan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saya sudah sampaikan. Berarti siapa yang lebih dulu harus dikasihi? Diri sendiri. Diri sendiri. Karena kalau saudara tidak bisa mengasihi diri sendiri, berarti saudara tidak bisa mengasihi sesamamu. Karena kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Nah, terus di sini dikatakan justru di akhir zaman manusia akan mencintai diri sendiri. Lalu saya bertanya-tanya, apa bedanya mengasihi diri dan mencintai diri sendiri? Kenapa Tuhan perintahkan kita mengasihi diri sendiri, tetapi Tuhan melarang kita untuk mencintai diri sendiri? Apakah itu nggak sama? Kalau kita dengar, kalau kita baca, sekilas rasanya sama. Nah, saudara, saya kasih tahu ya, banyak sekali hamba Tuhan berkhotbah. Saya temukan pendeta-pendeta khotbah, judulnya mencintai diri sendiri. Apakah pendetanya salah? Enggak, tentu. Pendeta tapi bagaimana penjelasannya itu yang penting. Nah, kita akan lihat saudara bahwa mengasihi diri sendiri dan mencintai diri sendiri itu beda. Mengasihani diri sendiri itu contohnya, Mas ini kemarin waktu dekor, ya kami berdua sekitar jam 4 kita ketemu, kami berdua. Di awal Mas ini sudah bilang begini, Mas, nanti kalau ada orang datang saya izin pulang. Loh kenapa Mas? Mau mandi. Karena seharian belum mandi. Itu mengasihi diri. Berarti Mas Heri masih mengasihi diri sendiri. Karena dia sadar kotor, dia butuh mandi. Nah, orang yang nggak pernah mandi di sini, ya jarang mandi, malas-malas mandi. Pertanyaannya, apakah sudah masih mengasihi diri sendiri loh? Ya kan? Jarang-jarang mandi, ya kan? Kotor, nggak peduli, tinggal tidur aja. Dulu saya begitu, saudara. Dulu saya begitu. Sekarang? Ya, sekarang sih udah lebih parah. Puji nama Tuhan. Sekarang udah rajin mandi, saudara ya. Sekarang rajin mandi. 7 kali sehari saya mandi. Mandi hujan, mandi keringat, mandi sebagainya lah. Nah, itu salah satu contoh mengasihi diri. Ketika masih sadar dia kotor dari pekerjaannya, dari luar, dia mandi. Itu mengasihi diri sendiri. Contoh lagi, ketika saudara sakit, saudara minum obat, betul? Itu mengasihi diri. Karena saudara sayang sama badanmu, saudara sayang sama badan kita, sehingga ketika sakit kita kasih obat supaya kita bisa jadi sembuh. Contoh lain, kita jaga makanan kita. Itu berarti orang mengasihi diri sendiri. Amin. Nah, sebenarnya orang yang menjaga makanannya, terutama ini ya, kandungannya itu loh saudara ya. Kalau mau makan banyak sih silahkan, kandungannya yang berbahaya. Ya, kalau kita bisa menjaga itu, berarti kita mengasihi diri sendiri. Nah, kalau mengasihi diri sendiri aja belum bisa, kalau cuma mandi aja belum bisa, kalau cuma makan harus dijaga aja belum bisa, kalau cuma cuci muka, makan sehat aja belum bisa, bagaimana kita bisa mengasihi orang lain? Nah, itu nggak bisa. Jadi kita harus bisa mengasihi diri sendiri. Tetapi mencintai diri sendiri, ini racun, saudara. Sama-sama katakan racun. Racun. Kalau kita mengasihi diri sendiri, itu baik. Kita harus mengasihi diri sendiri. Tetapi terlalu, ketika itu kita lakukan secara terlalu, secara berlebihan, akan berubah menjadi mencintai diri sendiri. Mencintai diri sendiri ini sebuah racun yang sangat luar biasa parah. Dan mungkin itu terjadi di antara jemaat di sini. Saya nggak bilang di antara gereja Tuhan di luar. Gereja Tuhan di sini nih loh. Berapa persen yang mungkin masih mencintai diri sendiri. Artinya memperhatikan diri secara berlebihan. Memperlakukan diri secara berlebihan. Mengasihi diri sendiri secara berlebihan. Sehingga kalau hitungan roti, jatahnya Tuhan dan sesama kita ambil buat diri sendiri. Alias egois. Orang yang mencintai diri sendiri adalah orang yang egois. Kalau saudara baca dalam terjemahan bahasa masa kini, saudara akan dapati mencintai diri sendiri adalah mementingkan diri sendiri.
Orang yang mementingkan diri sendiri, gak peduli kepentingan orang lain. Mau orang lain rugi, mau orang lain susah, mau orang lain kerja keras, mau orang lain terluka, mau orang lain sakit karena kita gak peduli. Karena yang kita pikirkan cuman diri sendiri. Nah, ini penyakit orang di akhir zaman, saudara. Ini racun. Ini virus yang berbahaya. Mungkin kita pakai ayat itu loh, Yono, kata Alkitab kan aku harus mengasihi diri sendiri. Ya aku mengasihi diri no. Boleh. Tetapi jangan sampai kita mengorbankan orang lain. Jangan sampai kita hanya berpikir tentang diri kita sendiri. Kita hanya berpikir tentang diri kita sendiri tanpa memikirkan kepentingan orang lain, saudara. Ini yang disebut sebagai mencintai diri sendiri. Gak peduli orang mau ngapain, yang penting aku senang. Amin. Gak peduli orang mau pola kayak apa, yang penting aku senang. Gak peduli orang mau sengsara kayak apa, yang penting aku senang. Gak peduli orang tua aku mau jungkir balik mau apa, yang penting kalau aku minta uang aku ada. Amin. Gak peduli orang mau kerja keras apa, yang penting aku mau tetap tidur nyenyak bersuka cita. Kadang-kala itu terjadi di antara banyak orang, saudara. Hanya memikirkan diri sendiri, sehingga gak peduli sama orang lain. Gak peduli sama orang lain, gak peduli juga sama Tuhan. Nah, ini yang disebut Paulus sebagai orang akan mencintai dirinya sendiri. Orang akan menjadi egois, saudaraku. Tidak lagi mementingkan pikiran orang, tidak mementingkan urusan orang. Kita coba buka Yakobus 3 ayat 16. Yakobus pasal 3 ayat 16. Yakobus pasal 3 ayat 16. Di depan sudah ada, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Di mana ada iri hati, di mana ada egois, di situ pasti ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Keluarga kacau karena suami egois, keluarga kacau karena istrinya egois, keluarga kacau karena suami dan istri sama-sama egois. Waduh, ini kacau balau, saudaraku. Ini gila-gilaan ini kacaunya. Kalau udah sama-sama egois, kalau satu jadi api harusnya satu jadi bensin. Satu jadi air, meredakan, memadamkan. Kalau satu api, satunya air, bensin itu tadi, ya udah kebakaran pasti. Nah, Alkitab berkata di mana ada iri hati dan di mana ada egois, di situ pasti ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Artinya ini sesuatu yang berbahaya. Kalau masih ada anak Tuhan di tempat ini yang egois, kalau masih ada jemaat Tuhan di tempat ini hanya mementingkan diri sendiri, berarti hidupmu, berarti saudara adalah orang-orang akhir zaman yang akan membuat dunia ini menjadi semakin kacau, membuat gereja Tuhan jadi semakin kacau, membuat pelayanan menjadi semakin kacau. Sebab itu bertobatlah, sadar. Saya tulis di catatan saya, kalau orang yang egois itu adalah orang yang salah kaprah dalam menanggapi kasih, saudara. Orang yang egois adalah orang yang salah kaprah. Kenapa saya bilang salah kaprah? Karena yang seharusnya buat orang lain, buat dirinya sendiri. Yang seharusnya buat Tuhan, buat dirinya sendiri. Masih nggak kita mengasihi Tuhan? Buktinya apa? Kadang-kala kita waktu aja kita kalah-kalahkan buat Tuhan. Ini baru waktu, ya belum yang lain. Tenaga kita. Kalau kita mengasihi Tuhan, yang seharusnya kita kasih buat Tuhan, ya buat Tuhan. Bukan berarti kita jadi nggak memedulikan diri sendiri. Tetapi yang seharusnya buat Tuhan, ya buat Tuhan. Jangan jadi orang yang egois. Jangan jadi orang yang cuma mementingkan diri sendiri. Jangan jadi orang yang cuma mementingkan urusannya sendiri. Keinginannya sendiri. Kebutuhannya sendiri. Ya, jangan jadi orang yang seperti itu, saudara. Karena di mana ada mementingkan diri sendiri, di mana ada keegoisan, di situ pasti ada kekacauan dan segala macam perbuatan yang jahat di hadapan Tuhan. Orang tinggalkan pelayanan itu pasti karena egois. Orang nggak lagi ibadah itu pasti karena egois. Coba kalau ditanya kenapa nggak datang ibadah, kerja misalkan, ya kita bisa kerja di lain hari. Kita bisa kerja di lain waktu. Yang jatahnya buat Tuhan kita kasih buat Tuhan, saudara. Yang jatahnya buat Tuhan ini jangan diambil buat diri kita sendiri dan kepentingan kita sendiri. Jatahnya Tuhan ya buat Tuhan. Jadi ini adalah kondisi pertama
di keadaan manusia pada akhir zaman, di mana manusia akan menjadi egois. Di sekitar gereja ini ada nggak orang egois nih di dalam gereja ini? Berapa banyak yang egois berangkat tangan itu? Yang sadar dirinya egois angkat tangan itu? Yang sadar dirinya egois angkat tangan. Wih, Tuhan Yesus kok baik. Oh, saya mau sekali lagi angkat tangan yang tinggi, saudara yang merasa dirinya egois. Oh, jadi ini orang-orang jangan semua. Karena orang-orang yang angkat tangan ini kalau nggak bertobat dunia jadi hancur ini begini. Yes. Kalau orang-orang yang angkat tangan tadi nggak bertobat, gereja menjadi semakin kacau karena memang akan menjadi sesuatu yang sukar. Lalu bagaimana gereja mau maju kalau orang-orangnya egois? Bagaimana pelayanan mau maju kalau orang-orangnya hanya mementingkan diri sendiri, urusannya sendiri, nggak peduli urusan gereja? Aduh, mari kita belajar jadi orang yang peduli. Gak cuma fokus sama diri sendiri, tapi peduli juga sama orang lain, saudara. Ya, saudara lihat ada yang salah, misalkan di sini. Saya senang beberapa minggu lalu kita sudah pakai amplinya bass. Puji nama Tuhan, ada satu anak Tuhan di tempat ini digerakkan, ya, untuk mengambil dan membetulkan. Bersyukur kita bisa pakai ampli bass lagi. Ya, sehingga yang punya keyboard nggak akan lebih cepat rusak karena dipakai dua. Dan kita bersyukur kita bisa pakai ini lagi. Nah, kalau anak Tuhan, kalau jemaat Tuhan semuanya peduli dengan urusan pelayanan, dengan urusan Tuhan, dengan urusan orang lain, saya percaya gereja ini makmur luar biasa, saudara. Bukan karena jumlahnya yang banyak, bukan, tapi karena jemaatnya peduli. Danang dulu pertama kali pulang dari Jakarta, dia lihat warta, wah, dalam hati dia peduli. Saya percaya dalam hati pasti peduli. Sehingga dia bilang, aku mau desain warta yang baru. Oke, silakan, begini-gini, oke, setuju, cetak. Tapi ketika kepedulian itu sudah hilang, nggak ada inovasi yang baru kita lakukan buat gereja. Kalau saudara peduli, saudara lihat kotor, saudara akan sapu. Tapi kalau saudara nggak peduli, mau kotor, mau banjir, ya udah terserah. Ada pengurusnya gereja kok yang nyapu, ada pengurus gereja kok yang bisa bersih. Tapi kalau gereja ini orang-orangnya peduli, jemaatnya peduli, saya percaya cicilan sound itu gampang untuk dibayar. Amin. Berat kamu saudara, cicilan sound itu berat loh. Ini bukan saya mengeluh di belakang mimbar loh, saya nggak minta, enggak. Saya nggak pernah minta sama saudara kan. Udah mau lunas loh ini. Ini sound ini saya nggak pernah minta sama saudara. Karena udah mau lunas saya ngomong. Nah, kalau belum lunas saya nggak berani ngomong. Ini udah mau lunas. Jadi saudara, kalau orang-orangnya peduli, saya percaya gereja ini cepat majunya. Tapi masalahnya ya tadi yang angkat-angkat tadi ternyata masih dan bukan hanya di pelayanan loh. Di keluarga kita kalau egois, di tempat kerja kita kalau egois, di mana-mana kalau egois, yang terjadi mesti kerusuhan, yang terjadi mesti permusuhan, yang terjadi mesti berantem, yang terjadi mesti segala macam perbuatan jahat dan kekacauan. Jadi kalau rumah tanggamu kacau, jangan-jangan itu karena dirimu. Kalau keluargamu kacau, jangan-jangan itu karena dirimu. Kalau gereja kacau, jangan-jangan itu karena kita lah. Kalau cuma karena dirimu, kasihan, karena saudara dan saya. Ya, mari kita perhatikan ini, jangan jadi orang yang egois. Kita lanjut. Ya, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan, nah kata dan ini berarti dan lalu bisa diganti karena orang mencintai diri sendiri, maka dan, ya, ini satu kesatuan yang nggak bisa dipisahkan. Karena orang mencintai diri sendiri, mereka akan menjadi hamba uang. Orang yang mencintai diri tadi saya sudah sampaikan ya, bahwa segala sesuatu yang penting dirinya senang. Dia ingin memuaskan kedagingannya, dia ingin memuaskan keakuannya. Orang kalau egois itu, waduh, repot ngadepin orang egois itu. Orang kalau egois itu semuanya maunya di. Orang kalau nggak egois itu maunya Orang kalau egois maunya diberi, tapi orang kalau nggak egois maunya memberi. Berapa banyak di sini maunya diberi? Loh, yang egois tadi harusnya angkat tangan mau garis hiji, saudara ya. Berapa banyak di sini maunya memberi? Kalau lihat orang pengennya ngasih, lihat orang butuh pengennya ngasih, lihat orang butuh pengennya ngasih, siapa di sini? Haleluya. Nah ini bagus, ini harus dipertahankan, saudara. Nah, kan orang-orang seperti harus dilestarikan keberadaannya. Ya, harus beranak cucu dan bertambah banyak supaya makin banyak orang peduli.
Tapi orang egois itu maunya dikasihi, diperhatikan, diberi, dirawat, lalu dikasih duit, semuanya Tapi kalau orang yang nggak egois itu maunya memperhatikan, merawat, mengasihi dan sebagainya, memberi dan sebagainya. Nah, karena orang hanya mementingkan diri sendiri, maka dikatakan dan mereka akan menjadi hamba uang. Gak ada cara lain untuk memuaskan diri selain pakai uang di dunia ini. Betul sudah? Mau di Indonesia, mau di luar negeri, mau sampai zaman rasul-rasul, untuk memuaskan diri sendiri, seseorang perlu uang. Itulah sebabnya Paulus katakan, ketika seseorang mencintai diri sendiri, dia akan jadi hamba uang. Dan cinta akan uang akar segala kejahatan. Tapi akar cinta uang adalah, hello, saya ulang sekali lagi. Ini saudara masih bangun, masih bersama saya? Yang masih katakan amin? Saya ulang sekali lagi. Akar segala kejahatan Alkitab berkata adalah cinta akan uang. Sekarang saya tanya, akar cinta akan uang adalah cinta diri sendiri. Saudara kalau nggak cinta diri sendiri, sudah jadi gila uang. Tapi karena sudah mencintai dirimu sendiri secara berlebihan, pengennya dapat duit yang banyak, senang-senang. Seperti saya ceritakan kemarin Jumat, orang di Papua itu maunya senang-senang. Nggak ada orang Papua di sini ya? Kulit Papua mungkin ada, tapi kalau orang Papua mungkin nggak ada ya saudara. Kulit Papua mungkin banyak di sini. Yang sudah ganti kulit sih pakaiannya. Saudara ganti kulit jadi kulit Papua. Saya sudah sampaikan kemarin Jumat, orang Papua maunya senang-senang. Saya diceritain orang terima uang 1 miliar di pagi hari, malamnya udah habis. Orang di Papua itu 1 miliar dapat pagi, malamnya udah habis. Dia panggil semua tetangga-tetangganya yang jauh-jauh semua, bikin pesta besar-besaran di sana. Di rumahnya, 1 miliar itu habis dalam waktu 1 malam. Saya katakan, mereka itu jual tanah buat beli bakso, kita jual bakso buat beli tanah. Mereka jual tanah hanya demi bakso. Bayangin, mau beli bakso jual tanah loh. Di sana jadi tanahnya mereka sekarang, di tanah Papua sudah banyak dikuasai orang-orang dari Jawa. Padahal tanah Papua tanah yang kaya raya, tapi orang-orangnya yang susah. Nah kita doakan, saya punya kerinduan suatu hari saya pelayanan di Papua, saudara. Amin. Tadi saya ajak saudara yang berkulit Papua ini, Pak, yang sampai di duduk ya. Supaya saya nggak dianggap orang asing. Nah, artinya kalau orang hanya mementingkan diri sendiri, mencintai diri sendiri, dia akan terus cari uang supaya apa? Keinginannya terpenuhi, keinginannya tersalurkan. Gak ada cara lain selain pakai uang. Saudara pengen senang jadi orang egois, sudah. Saya kasih tahu lo ya. Orang kalau nggak punya duit nggak usah egois, nggak layak jadi orang egois itu. Mau egois pakai apa? Ya kan udah nggak usah lah. Kalaupun punya uang juga nggak usah egois. Pedulikan orang lain, perhatikan orang lain. Tetapi saudaraku, kalau seseorang hanya mementingkan diri sendiri, seseorang hanya berpikir tentang diri sendiri, mengasihi diri sendiri, lama-kelamaan dia akan menjadi orang yang cinta uang atau hamba uang, alias hamba mamon. Sehingga ketika seseorang menjadi hamba uang, masih bisakah dia menjadi hamba Tuhan? Tidak bisa. Kalau seseorang udah jadi hambanya uang, dia nggak bisa jadi hambanya Tuhan, karena hanya bisa mengabdi kepada satu Tuhan saja. Pilih engkau mau mengabdi sama Tuhan atau kepada mamon, kepada uang. Kalau saudara mengabdi kepada Tuhan, saudara nggak biarkan perkara uang mengganggu jam pribadimu sama Tuhan. Kalau saudara jadi hambanya Tuhan, saudara nggak akan biarkan pelayananmu kacau cuman demi masalah uang. Tapi kalau saudara hamba uang, saudara akan mengorbankan masalah Tuhan, perkara Tuhan demi mengejar uang. Saudara, uang itu ya penting, tetapi coba mari kita perhatikan begini loh. Kadang-kala kita mengorbankan, saya sampaikan di NDP begini. Kita hidup, Alkitab berkata 70 tahun. 80 tahun selanjutnya itu bonus. Ya, umur manusia 60 sampai 70 ya. Kalau Alkitab bilang, lainnya bonus. Nah, tetapi kehidupan setelah itu selama-lamanya loh. Coba mari kita perhatikan saja, saudara membayangkan. Alkitab berkata 60 sampai 70. Sisanya bonus. Saya percaya di semua panjang umur semua lah. 180 ke atas semua lah. Ya kan? Ya Mas Budi 210 lah bolehnya. Udah begini, udah mencet, udah gak kuat. Nah, umur manusia terbatas. Tetapi saudara, kita ngerti bahwa hidup setelah itu, hidup setelah di dunia ini, sampai kapan?
selama-lamanya. Nggak terbatas waktunya. Unlimited. Sampai selama-lamanya. Nggak tahu sampai kapan. Tetapi banyak anak Tuhan, banyak orang Kristen mengorbankan yang selama-lamanya. Yang nggak terbatas hanya demi 70 tahun hidup di dunia ini. Nah, saudara kaya di 70 tahun hidup ini jadi orang kaya, punya segalanya. Tapi kehilangan kekekalan, saudara mau jadi apa? Engkau punya segalanya di dunia ini, tapi kau kehilangan keselamatan, mau jadi apa? Berarti kau sedang mengorbankan yang selama-lamanya untuk perkara 70 tahun. Itu ibarat kata saudara mengorbankan punya Alphard, punya limosin hanya untuk mobil anggota. Jadi limosin dikorbankan ya demi beli anggota, saudara. Anggota bobrok itu yang rodok-rodok itu. Saudara korbankan yang jauh lebih penting dan berharga. Bayangin, kalau selama hidup di dunia ini kita mengejar kekekalan, kita memang kehilangan yang 70 tahun, tapi kita mendapatkan yang selama-lamanya. Amin. Kita memang 70 tahun ini sengsara, berat hidupnya, tapi kita mendapatkan yang selama-lamanya. Pilih mana, saudara? Saudara pilih yang mana? Pilih yang sementara atau pilih yang selamanya? Selamanya. Tapi hidupmu gimana? Tapi bagaimana dengan hidup kita? Mengejar yang kekekalan atau mengejar yang sementara? Mari kita jawab sendiri. Tapi orang yang mencintai diri sendiri, dia akan jadi orang yang menjadi hamba uang, yang cuma fokus di sini jadi hamba uang, ngejar uang, segalanya dilakukan untuk uang, segalanya dilakukan karena uang, dan semuanya diukur dengan uang. Uang. Kabeh pakai uang. Kalau ketemu orang seperti ini, saudara, jeweran kupingnya susah. Kalau semua dihitung pakai uang, sekarang saya juga ketemu, saya melihat banyak orang seperti itu sekarang, semuanya diukur pakai uang. Pelayanan yuk. Gerejamu mana tak? Usah Malik itu loh. Wah, aku nak usah Malik itu ada angkot pinduit. Ini nanti angkot pindah. Waduh, ya repot ya. Terus biasanya dapat PK nggak? Oh, biasanya ngasih PK ya, bukan dapat PK enggak. Pelayan di sini kan ngasih PK ya kan, ngasih janji iman dan sebagainya. Kalau dapatnya enggak, ya udah nanti tak kabari ya. Begitu ditanya gimana bisa nggak pelayan di tempat? Oh, sorry aku sibuk. Sorry aku banyak tugas. Sorry aku lagi ngurus ini itu dan sebagainya. Segalanya diukur pakai uang. Untung di sini para pelayan Tuhannya nggak seperti itu. Untung di sini jemaatnya nggak seperti itu. Jemaatnya justru mikir semuanya gimana ngasih gereja. Amin. Jemaat nggak berpikir apa yang gereja bisa kasih buat saya, tapi jemaat berpikir apa yang saya bisa kasih buat gereja. Amin. Wah, di gereja ini makmur luar biasa kalau jemaatnya seperti itu. Yang amin itu tenang apa orang ya, rame loh aminnya, rame loh. Saya kasih tahu kita Natal masih kurang loh, saudara, masih defisit. Kita Natal masih defisit pada tanggal 24. Ya, puji nama Tuhan. Nggak apa-apa. Saya kemarin nggak tahu kenapa ya, saya kemarin itu seperti kehilangan hitung-hitungan. Hari kemarin ini, Sabtu ini, saya seperti kehilangan kemampuan berhitung. Enggak lagi saya hitung juga. Kalau sudah mau tahu habisnya buat acara hari ini, mungkin saudara kaget. Buat hari ini tok loh, yang sudah keluar habisnya berapa, mungkin saudara kaget. Tapi kemarin saya kehilangan kemampuan berhitung. Jadi butuh nyoh, beli ini nyoh wes, beli ini nyoh wes, beli ini ya, beli ini ya. Dan nggak kerasa begitu harinya berganti, saya mikir betul, apa juga ya? Kok yakin? Tapi nggak apa-apa. Saya udah bilang gini, Tuhan, bulan ini Tuhan gila-gilaan sama saya akan lebih gila-gilaan buat Tuhan. Bulan ini rasa-rasanya Tuhan bawa saya keliling kemana-mana, saudara. Akan begitu banyak jadwal yang menanti saya, dan saya percaya masih akan tambah banyak jadwalnya. Kalau Tuhan bisa gila-gilaan sama saya juga bisa gila-gilaan buat Tuhan. Semuanya akan saya kasih buat Tuhan. Ya, sampai capek pun oke. Gak mandi pun oke, ya Mas Eria. Gak mandi, mata pedes, oke, kita kerja buat Tuhan. Nah, kalau seperti ini, gereja akan luar biasa. Jadi saudaraku, saya ingatkan kita, di akhir zaman ini banyak orang kan jadi egois dan mementingkan diri sendiri. Saya berdoa sungguh-sungguh, jangan jadi orang yang egois. Jangan jadi orang yang hanya mementingkan diri sendiri dan bahkan jadi hamba uang. Uang penting, tapi uang bukan segalanya. Katakan sama-sama amin. Sama-sama katakan uang penting. Pasti penting itu. Tapi uang bukan segalanya. Katakan uang bukan segalanya. Uang bisa membeli keharmonisan? Bisa sih. Bisa. Ya. Bisa. Ada uang abangku sayang. Tak ada uang abangku tendang lagi jahat. Ini jahat, saudara. Orang Kristen nggak seperti itu. Terus story. Orang Kristen itu ada nggak ada uang abangku sayang. Haleluya. Amin. Abang
Abang-abang katakan amin. Saya bilang loh, ada nggak ada uang abangku sayang? Yang abang-abang katakan amin. Mustahil. Pada saya ngasih motivasi loh. Tapi memang seperti itu lah, kita bilang apa? Hormatilah suamimu, kok nggak bilang hormatilah suamimu ketika punya uang, ketika hormati suamimu ketika bisa kasih duit banyak, nggak hormati suamimu. Apapun yang terjadi, punya nggak punya duit, tetap dihormati. Harus, saudara, harus. Demikian juga dengan pria-pria memperlakukan istrinya. Nah, jadi jangan ukur segalanya pakai uang. Jangan ukur pelayanan ini pakai uang. Ketika nggak menghasilkan, saudara malas-malesan. Kalau saya bilang oke, mulai sekarang karena berkat Tuhan, pemain musik setiap bulan 1 juta. Amin. Wow, latihan dari jam 4 sampai jam 4 pagi, saudara ya. Cuma tidur 2 jam, habis itu udah ibadah lagi. 1 juta. Tapi kalau di sini kan enggak. Kabel rusak kadang untuk dewe, senar putus ya tuku dewe. Jadi kemarin saya bilang sama Faber, saya bercanda di sini, coba beli mic buat kick drum itu, karena saya tanya saudara harganya 545.000. Ya ampun, mic satu kecil begitu aja mahalnya luar biasa. Yaudah kamu beli sendiri aja lah. Ya, puji nama Tuhan. Mahal itu sudah 545, cuman buat yang satu di bawah itu. Tapi saya percaya kalau setiap kita nggak mengukur segala sesuatu pakai uang, hidup kita juga bahagia kok saudara. Kalau semuanya diukur pakai duit, capek hidup ini. Yang ngerasain katakan amin. Bayangin kalau semuanya pakai duit. Setiap hari bangun tidur duit. Sampai mau tidur masih mikir duit. Kemarin ada pengusaha cerita di Solo, ada satu pengusaha cerita sama saya, saya tuh habis ikut seminar itu pembicaranya bagus. Gimana om bagusnya? Iya, ini pembicara ini bahkan sampai tidur pun di kasur itu dia memperhatikan, dia mikir detail tentang rencana kerja yang akan dia lakukan hari esok. Itu sedetail-detailnya dipikirkan. Oh iya ya om ya, bagus ini. Dalam hati saya nggak mau yang begitu sudah. Saya mau tidur no, tidur mikir, sakit men. Seharian sudah mikir, tidur masih suruh mikir, aduh capek. Tapi orang yang hidup apa adanya bersyukur sama Tuhan, tidur kita bisa nyenyak, bangun tidur kita bisa bersyukur sama Tuhan. Orang yang pegang kebenaran bahwa setiap hari kita dicukupkan, tidak akan dibiarkan kita kekurangan, bisa tidur dan bangun dengan sukacita. Yang penting kita nggak jadi hamba uang, jadi hamba Tuhan. Karena hamba Tuhan pasti menerima upahnya, hambanya Tuhan pasti dicukupi, hambanya Tuhan pasti diberkati oleh Tuhan. Amin. Jangan jadi hambanya uang. Ayat terakhir, ayat terakhir. Filipi 2 ayat yang keempat. Filipi 2 ayat keempat. Habis ini kita berdoa dan kita masuk dalam perjamuan suci. Karena memang masih ada agenda-agenda yang harus kita lakukan. Saya nggak bisa terlalu banyak mengupas karena memang keterbatasan waktu. Tapi intinya jangan jadi orang yang egois, tapi jadilah orang yang seperti ini. 1, 2, 3. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya mementingkan kepentingan sendiri atau egois. Janganlah setiap orang jadi egois, tetapi kepentingan orang lain juga. Bahkan kalau saudara lihat di bagian lain, saudara catat saja 1 Timotius 6 ayat 11. Saudara catat saja di sana, saudara akan lihat bahwa jangan jadi orang egois, tapi jadi orang yang mementingkan perkara Tuhan dan juga mementingkan perkara sesama. Kita coba buka dulu aja 1 Timotius 6 ayat 11 supaya jelas. 1 Timotius 6 ayat 11. Satu Timotius pasal 6 ayat yang 11. Sudah ketemu? Ya. Tetapi engkau, hai manusia Allah, ini yang saya bilang tadi, saudara bukan manusia biasa. Saudara bukan manusia yang mengakibatkan kesukaran. Saudara bukan manusia yang akan membuat dunia menjadi semakin jahat. Amin. Saya aminin sendirilah. Saya udah bilang, saudara bukan manusia yang membuat dunia makin jahat, nggak ada yang amin. Berarti sudah berencana menjadi dunia semakin jahat. Nah, saya amin sendirilah. Tetapi engkau manusia Allah. Kita manusia kepunyaan Allah. Kita manusianya Tuhan. Kita umat yang berbeda. Kita bukan manusia pada umumnya. Ya, jauhilah semuanya itu. Kalau sudah perhatikan nanti baca sendiri. Kejarlah keadilan, kejarlah ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran dan kelembutan. Kalau anak-anak Allah ngejarnya ini. Kalau anak-anak gampangan dunia kejarnya uang. Ngejar uang sedemikian rupa. Tapi kita kejar ini, uang pasti mengikuti di belakang kita. Amin, saudara. Ada satu lagu kan, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Kupuji, kusembah kau Tuhan. Ya kan, aku percaya berkatmu atasku. C, coba C. Maksudnya F tapi itu nanti. F-nya seberapa?
susah. Lupakan saja. Kalau untuk lagu-lagu yang susah, mendingan gak usah nyanyi daripada pales ya saudara. Jaya, nah, segitu tuh. Coba. Berkat-Mu atasku melimpah. Liriknya berkata, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Tuhan. Kalau saudara sadar, kebajikan kemurahan mengikuti kita. Saya percaya uang bukan fokus hidup kita. Uang bukan segalanya. Karena saudara yang tahu dan sadar, kebajikan kemurahan selalu mengikuti kita kemanapun kita pergi. Kita masuk diikuti, kita keluar diikuti. Dimanapun kita diikuti oleh perkara-perkara baik dari Tuhan. Sebab itu kejarlah Tuhan. Kejarlah urusan Tuhan. Urusan dunia pasti dicukupkan bagi kita, saudara. Tapi kalau kita mengejar urusan dunia, urusan Tuhan pasti kita kalahkan. Itu pasti. Saya berdoa sungguh-sungguh. Di tengah dunia yang menjadi semakin egois, saudara akan tampil sebagai orang-orang yang mementingkan perkara-perkara lain, mementingkan perkara Tuhan dan mengasihi sesama. Bukan berarti kita nggak mengasihi diri, tapi kita tetap mengasihi diri, tidak secara berlebihan. Kita nggak jadi egois, tapi kita jadi orang yang mengejar perkara Tuhan. Saya percaya tiap minggu gereja akan penuh kalau begitu caranya. Amin. Amin. Tiap minggu akan terus datang. Amin. Tiap minggu akan terus pelayanan. Amin. Haleluya. Kita kejar perkara yang abadi kekal, bukan hanya perkara yang cuma sementara saja. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita datang sama Tuhan.